Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Saya Askar Rahman dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Marketing Communication akan menjelaskan makalah tentang korupsi yang ada di Indonesia. Oke, ya saya akan menjelaskan analisis saya terhadap korupsi yang ada di Indonesia. Dan yang pertama yaitu uh, pendahuluan. Korupsi telah menjadi masalah serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, upaya untuk memerangi korupsi telah menjadi fokus pemerintah dan masyarakat. Dan makalah ini akan menggambarkan latar belakang, dampak, penyebab, serta upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, latar belakangnya apa sih? Korupsi di Indonesia telah menjadi isu yang merasakan selama bertahun-tahun transparansi internasional dan lembaga survei lainnya, yang dimana sering menempatkan Indonesia dalam kategori negara yang rentan terhadap korupsi. Dampak korupsi sangat besar, termasuk merugikan perekonomian, menghambat pembangunan, dan merugikan keadilan sosial. Nah, jadi ada apa aja sih penyebab-penyebab korupsi Indonesia? Yang pertama yaitu ada faktor sosial dan budaya. Nah, jadi ini udah budaya Indonesia banget buat jadi korupsi karena ada praktik nepotisme, sistem patronase, dan kultur suap. Jadi seperti kita traktir jajan orang, terus misalnya kita ulang tahun, terus traktir, nah itu korupsi juga. Terus apalagi budaya-budaya kita yang males dan ngaret lah bahasanya, nunda-nunda, itu korupsi waktu. Itu ada faktor struktural, di mana faktor struktural ini itu dari pemerintah, dari lemahnya sistem hukum, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, dan kurangnya pengawasan publik. Nah, yang ketiga adalah faktor politik, yang dimana kondisi politik yang tidak stabil, lemahnya sistem pengawasan yang internal, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali Indonesia itu polisi-polisi dan pemerintah sangat lemah dalam mengawasi para masyarakat publik Indonesia. Yang keempat ada dampak korupsinya nih. Nah, dampak korupsinya itu yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Pasti banget negara bakal rugi kalau ada korupsi. Yaitu ada juga merugikan investasi asing yang dimana misalnya kita berinvestasi itu bakal dikorupsi oleh pemerintah. Dampak sosialnya ada dampak sosial, yaitu merugikan pembangunan infrastruktur. Jadi kayak bangunan-bangunan kayak kereta, terus taman, bangunan, IKN juga kan banyak banget tuh. Gara-gara korupsi jadi menghambat banget. Terus meningkatkan ketidaksetaraan sosial. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, jadi yaitu korupsinya tambah kaya, yang orang jujurnya malah nggak kaya. Bisa aja. Nah, ada juga dampak ke politik. Dampak politik itu merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan merugikan proses demokrasi. Benar banget, karena nggak jauh pasti yang korupsi yaitu korupsi uang, khususnya pasti banyak banget yaitu dari pemerintah. Karena juga ada banyak tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua KPK, ketua DPR RI itu melakukan korupsi. Maka dari itu efeknya ke politik itu, nah masyarakat Indonesia itu udah nggak percaya lagi sama sistem pemerintahan Indonesia. Nah, itu adalah upaya pemberantasannya nih. Yang upaya pemberantasannya itu pembentukan lembaga anti korupsi, yaitu seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dimana KPK ini Komisi Pemberantasan Korupsi ini melakukan investigasi dan pengawasan lebih terhadap orang yang korupsi. Terus ada perbaikan sistem hukum, yang dimana hukum ini akan direformasi kembali dalam peradilan dan juga peningkatan kapasitas aparat hukum. Dan yang ketiga, ada pun pendidikan dan kesadaran masyarakat, di mana korupsi itu adalah dari kesadaran diri kita masing-masing, dari tunda-tunda waktu, tunda pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu, dan ada juga teknologi dan inovasi. Yang begini upayanya itu penggunaan teknologi untuk transportasi, whistleblower protection, dan di mana banyak transportasi umum yang uh, tidak meng, tidak cenderung terhadap korupsi. Nah, itu. Nah, yang keempat ada tantangan dan pemberantasan korupsi. Apa aja sih tantangannya? Tantangannya itu ada resistensi dari pihak terlibat. Nah, jadi ini resistensi kayak perlawanan gitu, perlawanan dari koruptor, si yang korupsi, dan kelompok pembina.
Jadi misalnya dia kayak orang dalam atau dia punya kekuasaan. Tuh. Habis itu ada keterbatasan sumber daya yang dimana kurangnya anggaran untuk lembaga anti korupsi, kurangnya SDM yang kompeten. Maksud saya di sini kan udah kurang anggarannya. Nah, kurang anggaran itu ada korupsi juga. Nah, jadi kurang. Dan juga ketiga ada kompleksitas kasus korupsi yang dimana penanganan kasusnya ini rumit karena yang rata-rata korupsi pemerintah jadi sangat sulit untuk memberantaskan dan keterlibatan banyak pihak dalam kasus korupsi banyak yang dicampur. Nah, jadi kesimpulan korupsi Indonesia adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga anti korupsi, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat, perbaikan sistem, hukum, dan perubahan budaya. Hanya dengan kerjasama yang kuat dan konsisten, Indonesia dapat mencapai kemajuan nyata dan mengurangi korupsi dan membangun masyarakat yang lebih adil dan transparan. Oke, mungkin itu sekian dari presentasi saya, diskusi saya, penjelasan saya tentang korupsi yang ada di Indonesia. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.